Halo, selamat pagi teman-teman. Kita lanjut lagi di episode touring Jakarta Jogja yang kedua. Sekarang hari kedua, ini kita udah sampai di Purwokerto ya. Tadi saya baru setting-setting di SPBU, ternyata nggak nemu Pertamax Turbo teman-teman, cuma ada Pertamax, jadi saya isi sedikit dulu. Oke, untuk rute kali ini kita bakal ke Wonosobo dulu, ke Dieng, jalan-jalan dikit ya di sana, baru kita lanjut ke Jogja. Untuk konsumsi bensin terakhir itu kita isi ada di Cilenyi Rancaikek teman-teman, yang di Shell di sana kita isi V-Power full tank. Itu masih sisa 1 bar lagi sampai ke daerah Jatilawang. 2 bar. Nah tadi sampai Purwokerto itu masih sisa 1 bar sih. Jadi dengan kapasitas full tank NMAX kita isi V-Power itu cukup buat perjalanan sekitar 200-an kilometer teman-teman. Dan itu pun masih nyisa ya. Oke, ini kita lanjut jalan dulu teman-teman ke arah Banjarnegara terus ke Wonosobo. Oke, untuk kondisi jalanan dari Purwokerto kita tinggal lurus aja ya. Untuk jalanannya mereka masih pakai beton, masih cor-coran ya, bukan pakai aspal, jadi lumayan sedikit bumpy, nggak sehalus kalau kita jalan di atas aspal. Dan kayaknya bakal banyak lampu merah nih di tiap lurusan ini untuk yang ke arah Banjarnegara ya, arah Jogja juga sih bisa lewat sini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Untuk SPBU saya sering banget lihat sih untuk di jalur selatan ya, cuman emang kayaknya untuk yang bensin itu paling besar ronnya, oktannya itu di Pertamax saja. Walaupun kita lihat ada Pertamax Turbo ya di yang depannya, list daftar harga-harganya itu, tapi di dalam belum tentu ada ternyata teman-teman. Itu udah 3 Pertamina saya kunjungi, saya kira ada Pertamax Turbonya, ternyata nggak ada. Jadi mungkin bisa info-info nih teman-teman yang daerah Purwokerto atau Banjarnegara ya, ada kira-kira kalau kalian mau isi Pertamax Turbo itu ada di SPBU yang sebelah mana. Oke, ini kita ke Bundaran, ambil kanan dulu ke arah sana. Kira-kira di sini udah aspal nih teman-teman. Yang tadi aja kayaknya yang masih cor. Kira-kira begini kondisi di Minggu pagi daerah Purwokerto teman-teman. Nggak terlalu banyak aktivitas di luar ya. Kotanya cukup damai, tidak terlalu ramai. Oh, ini apa nih? Oh, rumah sakit ya. Gede juga ya rumah sakitnya. Oh iya. Oke, kita tadi habis ngambil uang dulu teman-teman. Ternyata rumah sakitnya gede juga ya di Purwokerto sana. Dan lumayan banyak yang olahraga pagi tadi. Oh, ada Gojek di sini. Saya kira iya sih, ini kan kota ya. Jadi wajar harusnya kalau udah ada ojek online itu udah masuk kota-kota. Oke, ini kita lanjut dulu teman-teman. Jalannya tinggal lurus aja, ikutin jalan ini untuk ke arah Wonosobo Dieng ya. Kalau dari arah Purwokerto. Nanti kita lanjut lagi di depan sana, oke? Kayaknya tadi nggak nyampe setiap. Oh ada. Oh ini dia nih teman-teman. Ada Pertamax Turbo di sini.
Oke, oke. Iya. Akhirnya setelah pencarian panjang kita ketemu juga. Oke, kita udah iya isi 60 tadi kita dapat 4,38 liter. Berarti di tangki itu masih ada sekitar 1,5 liter ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Oh, apa nih? SMK Negeri 1 Kalibagor. SMK ya? Oh, SMK no. Ya, untuk cuaca pagi ini cerah berawan teman-teman. Ada matahari tapi di depan juga mendung. Kalau saya lihat di perkiraan cuaca sih kemungkinan jam 12 siang udah hujan lagi nih. Tapi semoga cuaca seperti ini bertahan ya, biar kita nggak perlu berhenti-berhenti buat ganti kostum dan gas terus. Oke? Kita lanjut dulu teman-teman. Oke, kita ambil lurus teman-teman arah Banjarnegara ya kalau mau ke Wonosobo. Kalau ke kanan ini kita balik lagi ke daerah Cilacap teman-teman. Puskesmas Banyumas. Oh, kayaknya kita udah nyampe Banyumas. Kali apa nih ya? Gede banget. Kayaknya kali Serayu kalau nggak salah ya teman-teman ya. Yang daerah sini ada yang tahu nggak nih? Oke, ini kayaknya kota pasar Banyumas ya. Harusnya Banyumas ya. Banjuma. Oh iya, pasar Banyumas kan tulisannya Banjuma. Oh, kota Teguh. Oh, ramai juga nih di sini. Oh, cocok nih teman-teman kalau ada yang nyari sarapan. Tipis-tipis ada di situ tadi ya, lumayan banyak yang buka stand. Oh, masih ada becak ya di sini ya. Udah jarang nih lihat becak teman-teman. Terakhir kali saya naik becak itu waktu saya TK. Di daerah saya di Tangerang Selatan tuh udah nggak ada becak teman-teman. Wah, mie gacoan nih. Banyak banget ya. Di tiap daerah ada. Wah, depan udah gelap. Oke, dia yang dari Wonosobo dari sini kurang lebih 70 km lagi teman-teman. Kita baru aja ngelewatin apa namanya? Alun-alun Banyumas ya tadi. Nah, dari alun-alun Banyumas tuh kita belok kiri, terus belok kiri lagi, terus lurus, jangan ambil kanan teman-teman. Sorry ya tadi nggak ke-record soalnya saya juga nggak yakin tadi, masih cek maps juga. Untuk jalanannya udah aspal, tambalannya nggak terlalu, ya belum parah lah ya. Oke, saya pikir bakal seramai waktu kayak di Bandung kemarin. Ternyata cukup sepi juga yang arah Wonosobo dari Purwokerto. Apa karena masih pagi ya? Sekarang masih jam 8 teman-teman. Ini kita lurus aja arah Banjarnegara, Wonosobo teman-teman. Udah nggak belok-belok lagi sih kalau saya cek di maps.
Ini bagus banget ya teman-teman, untuk teman-teman yang tinggal di Banjarnegara. Wah, lihat, bagus banget ya. Nah, saya nggak berhentinya takjub, nggak pernah nih saya lewat sini naik mobil sekalipun ya. Jadi naik motor ataupun kesini ini pertama kalinya buat saya teman-teman. Dan kerennya lagi, kotanya bersih banget. Saya nggak lihat sampah di pinggir jalan sama sekali. Kayak ya udah gitu, kayak damai. Wah, saya kehilangan kata-kata buat ngedeskripsiin sebagus apa nih Banjarnegara, teman-teman. Ini enak ya tinggal di sini, jalannya bersih, udaranya segar kan, dingin. Pemandangannya juga nggak ngebosenin. Gunung apa tuh di kanan? Kanan kiri teman-teman, lihat. Keren parah ya. Ini nikmatnya lewat jalan yang belum pernah kita lewatin, kayak kadang kita surprise juga sama tempat-tempat kayak gini teman-teman. Oke, kita masih di Banjarnegara nih teman-teman, masih lanjut di jalan yang indah ini. Duh, saya betah banget nih riding di tempat-tempat kayak gini teman-teman. Cuacanya mendukung banget pula. Ini kita di daerah dekat SD Negeri 1 Susukani tadi teman-teman. Mungkin ini salah satu kecamatan di Banjarnegara juga ya. Untuk aktivitas warga lokal di sini kelihatannya masih banyak yang bertani ya. Dengan saya melihat cukup banyak sawah tadi teman-teman. Untuk fasilitas kayak musola, minimarket, pom bensin itu ada teman-teman di sini banyak. Jadi aman banget lah untuk ya touring-touring atau berpetualang ke daerah sini teman-teman. Mungkin next time saya cari tahu lebih banyak kali ya tentang, kita cari tahu ya lebih banyak tentang Banjarnegara teman-teman. Ada apa aja nih yang bisa dikunjungin. Kalau luarnya aja udah sebagus ini, mungkin di dalamnya ada hidden gem gitu ya kan. Mungkin yang tahu atau yang pernah ke Banjarnegara atau malah emang orang Banjarnegara bisa tulis nih di kolom komentar, kita bagi-bagi informasi aja. Oh, lihat nih teman-teman, bagus banget. Bikin mata relax jadinya ya ngelihat hamparan sawah gini. Oke, kita udah sampai di Terminal Mandiraja teman-teman. Dari tadi kita lurus terus ya, ngikutin garis kuning ke arah Wonosobo teman-teman. Oke, lampu udah hijau lagi, ini kita lurus ya dari Terminal Mandiraja. Oh iya, bicara soal semalam nih teman-teman, sorry banget saya nggak sampai checkpoint ya di rumah keluarga saya di Jatilawang. Itu karena semalam udah hujan deras banget, jadi saya masukin semuanya deh, mana mikrofon saya juga udah lowbat kan. Akhirnya ya udah saya lanjutin tanpa ngerekam. Nah, ada satu hal satu hal penting ketika kita touring ya yang ingin saya bicarakan. Asik, bicarakan gitu, diskusikan ya sama teman-teman terkait perlampuan.
Nah, saya semalam tuh ngerasain banget betapa pentingnya punya perlampuan yang proper, teman-teman. Waduh, chaos juga nih. Nah, ya jadi semalam kan hujannya deras banget tuh, teman-teman. Nah, saya kira lampu standar ya, lampu bawaan pabrik si NMAX ini tuh udah cukup gitu buat ngelibas jalanan yang ya jalan nasional lah ya, yang memang dilintasi banyak orang di malam hari. Soalnya saya udah tes-tes juga di Jabodetabek tuh aman-aman aja, teman-teman, masih cukup lah. Nah, tapi ternyata saya salah, teman-teman. Kalau hujan tuh kayaknya lampu tuh nggak kelihatan banget ya. Jadi kayak jalanan kan basah ya, licin, gelap, nggak ada lampu jalan juga, minim penerangan. Itu lampu tuh benar-benar nggak nyantol ke jalan, teman-teman. Mungkin karena jalannya basah jadi lampunya terpantul atau gimana ya, jadi nggak apa ya, nggak menerangi jalanan yang benar-benar gelap, teman-teman. Ditambah hujan kan nih, hujan rintik-rintik banyak, nggak rintik-rintik lagi deh, itu deras banget. Nah, itu saya baru sadar betapa pentingnya punya lampu yang lebih terang dari standar bawaan pabrik sama lampu kabut setidaknya, teman-teman. Karena kita nggak tahu ya kapan kita butuh. Soalnya kan nggak, takutnya ada jalan lubang juga. Itu ngeri juga, teman-teman, kalau lampunya kurang gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ada berencana touring jauh yang jalan malam juga gitu ya, saya sarankan upgrade perlampuan, teman-teman. Karena takutnya, apalagi kalau nggak hafal medan jalannya ya, itu bisa apa namanya ya, takut terjadi hal yang tidak diinginkan juga ya, teman-teman. Tapi kalau untuk NMAX ini, NMAX Neo 2024, teman-teman, kalau kalian ada yang pakai motor yang sama, itu misalkan jalan malam nggak ada penerangan sama sekali, lampu biasanya standarnya udah cukup, teman-teman. Kalau lagi nggak hujan ya, dengan catatan kalau emang lagi cuacanya bagus gitu, kering-kering aja, segelap apapun tuh masih aman. Cuma kalau hujan aja, emang nggak kelihatan, teman-teman, kalau hujan. Ngeri juga, makanya saya semalam nggak berani di atas 50 atau lebih 60 km per jam ya jalannya, kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman ada yang berencana touring jauh lewat selatan atau lewat Pantura juga, dan perlampuan masih standar ya, itu kalau bisa hindari jalan malam ketika hujan, teman-teman. Kalau untuk motor yang lain sih nggak tahu ya, khususnya untuk yang motor yang sama kayak saya yang belum di upgrade, belum dimodif kayak gitu. Oke, sekarang kita sampai di mana nih? Belum ada nama jalan ya, teman-teman. Sampai di Purwanegara ya. Kita masih lurus terus. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya, teman-teman. Oke, update sedikit, teman-teman, terkait perjalanan. Sekarang sudah jam 8.46. Kita udah sampai di daerah, tadi terakhir saya lihat daerah Bandingan, Kabupaten Banjarnegara, teman-teman. Gemuruh, Jalan Gemuruh kali ya namanya. Untuk kondisi cuaca masih cerah berawan, teman-teman. Berhubung sekarang musim hujan, ada kemungkinan besar sih nanti agak siangan mungkin akan turun hujan ya. Nah, cuman karena emang musimnya, teman-teman, saya sendiri sudah siap dengan resiko yang ada, yaitu kehujanan. Oh, Desa Pucang, kita di Desa Pucang, SMKN 1 Bawang, daerah Bawang ya, teman-teman. Ya, jadi kalau balik lagi, intermezzo mulu kita. Jadi misalkan
teman-teman berencana touring di musim hujan tuh pastikan udah siap sama konsekuensinya. Jadi kalau misalkan emang berencana touring ya di musim hujan, pastikan sudah prepare teman-teman terkait jas hujannya atau sepatu atau sendal gitu ya, ada gantiannya. Soalnya kan kalau lagi hujan pakai sepatu nggak enak ya. Nah kalau emang mau menghindari hujan gitu ya ketika di perjalanan, kalau bisa emang musim panas aja sih teman-teman. Itu ada di kisaran bulan Maret harusnya udah masuk musim panas ya, sampai bulan Agustus. Cuman kalau sekarang kan musim udah susah ditebak ya. Jadi ya kalau bisa kita selalu prepare terhadap segala jenis cuaca teman-teman. Oke, kita udah sampai di daerah Pucang nih teman-teman. Kita masih lurus lagi, kira-kira masih 30 km lagi menuju Wonosobo. Oh, sekarang udah di Semampir nih, Jalan Raya Semampir. Kondisi jalanan ramai lancar ya teman-teman. Ini kayaknya daerah perkotaannya nih. Oh, ini ada lagi nih pom bensin. Tadi di Banjarnegara juga saya udah lewatin kurang lebih 2 atau 3 pom bensin teman-teman. Jadi aman banget buat kalian, nggak perlu khawatir soal bahan bakar. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang kayaknya udah mulai ramai karena udah tambah siang juga, udah mau jam 9 kurang 10 menit teman-teman. Alun-alun Banjarnegara gilar-gilar jam 9 pagi. Luas ya? Wah, ramai juga tuh yang olahraga. Oke, kita udah meninggalkan kota Banjarnegara teman-teman. Tadi cepat saja kita lurus, nggak sampai 5 menit. Sekarang kita masih sisa 25 km lagi teman-teman. Total waktu perjalanan dengan kecepatan rata-rata 60 sampai 70 km per jam dari Purwokerto sampai Banjarnegara tadi kurang lebih memakan waktu 1 jam ya teman-teman. Nah untuk ke Wonosobo kurang lebih masih setengah jam lagi ya sampai ke daerah Dieng ya. Untuk kondisi jalan cukup bagus teman-teman, nggak ada yang rusak parah ya, masih sangat layak dilewati. Dan udaranya juga segar di sini, mungkin karena udah masuk dataran tinggi lagi kali ya. Oke, kita udah nyampe di Gembongan teman-teman. Sekarang masih jam 9:05 ya. Harusnya masih sisa sekitar 20 km lagi menuju kota ya, Wonosobo ya. Pokoknya menuju Wonosobo ya teman-teman.
sekarang jam 9.15. Kita udah masuk Kabupaten Wonosobo, teman-teman. Berarti membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam ya. Tadi kita kan berangkat jam 7.45 tuh dari Purwokerto. Start recordnya. Oke, sekarang kita udah nyampe di Wonosobo, lagi mengarah ke arah Dieng nih, teman-teman. Wah, dingin banget. Tuh gua apa nih? Nggak ada namanya ya. Untuk jalanan kalau arahnya dari Purwokerto ngelewatin Banjarnegara terus ke Wonosobo ini menuju Dieng tuh menurut saya lumayan enak ya, teman-teman. Nggak nggak sepi, nggak kecil juga jalannya, gede. Cuma emang sebagian tempat nggak banyak sih, ada jalanan yang berlobang aja. Tapi overall recommended sih dari saya untuk lewat Purwokerto dan Banjarnegara ya. Dan nggak terlalu jauh juga sih kalau udah nyampe Purwokerto. Tadi kita paling kan nyampenya sebentar, ini kemana guys? Sini dulu kali ya. Ya kalau dari Purwokerto ke sini ya 1,5 jam lebih dikit lah, 2 jam paling lama. Ya kalau rute lain kayak dari Semarang atau dari Batang itu saya belum tahu ya, karena belum pernah. Jadi ini pertama kalinya juga saya naik motor lewat Banjarnegara tadi kan. Nah sekarang kita mau langsung menuju ke kawasan Diengnya dulu nih, teman-teman. Oh, ada air mancur. Ini apa nih, alun-alun ya? Malang nggak tuh? Mirip ya? Mirip ya sama alun-alun Malang. Iya. Letak pohonnya juga sama. Di Ponegoro ya itu ya? Patung di Ponegoro. Iya, ada kuda. Tidak menyiksa ya kalau gitu ya. Alun-alun Wonosobo kayaknya ya. Hmm. Wonosobo Asri. Ini apa, taman ya? Kebun kayaknya. Kebun raya. Nggak tahu ya. Segar juga di sini. Untung nggak hujan ya. Cuacanya cerah no di atas. Telaga Menjer lurus. Tuh. Dieng lurus. Oke, kita udah sampai di kawasan Dieng, teman-teman. Ramai banget. Ya, di sini wajar sih tempat wisata ya. Jadi orang-orang juga lagi pada berlibur ke sini. Oke, kita nyebrang dulu. Oh, ada Ioniq. Ngisi ulang baterainya di mana, Dek? Oke, kita udah masuk kawasan Dieng Pletau. Pletau bahasanya gimana ya? Kawasan Dieng lah di Wonosobo. Kita tujuannya ke Telaga Menjer dulu nih, teman-teman. Saya terakhir kesini tuh waktu masih SMP dulu, teman-teman. SD malah. Udah lupa banget. Oh, Universitas Sains Al-Quran. Bagus juga. Sekalian healing ya ke Dieng selagi kuliah. Oke, makanan ada banyak di sini, teman-teman. Kita masih lurus terus ke Telaga Menjer ya. Dieng 25 km lurus.
Telaga Menjer kiri 4 kilo. Oke, kita ambil kiri dulu soalnya tujuan kita ke Telaga Menjer, teman-teman. Nah, ini dia, kita belok kiri. Oke, jadi dari Jalan Raya Dieng itu kita belok kiri ya, teman-teman. Udah ada petunjuk arahnya, jadi ya nggak bakal minim banget buat tersesat. Iya, ini, oh ini parkir Telaga Menjer. Ada apa nih? Sampai motor minggir. Ada mobil kah? Oh, ada bis. Oh, dia stuck. Ya, kita salip tipis-tipis dulu. Aduh, 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 aduh. Sini dulu deh. Oh, ramai banget. Ntar di dalam sepenuh apa nih? Kita cek bareng-bareng deh. Harusnya parkirannya yang kanan ini ya. Iya, kayaknya parkirnya yang kanan deh. Hmm? Di sini kayaknya parkir. Nggak tahu nih. Masih ada parkiran nggak di depan? Motor bisa. Oke. Yuk. Yang paling depan nggak apa-apa, Oke. biar nomor 1. Betul ya?
Hmm? Sini aja. Oke, kita udah di Wonosobo, teman-teman. Kita udah lewatin kotanya tadi. Sekarang kita lagi mau ngarah ke Sukomakmur ya. Sekarang udah jam 1:10. Dari Google Maps itu ngasih estimasi sekitar berapa menit ya? Saya cuma ingat kilometernya tuh 37 kilometer. Dan di depan udah belok banget teman. Kayaknya kalau udah hujan kita nggak jadi naik ya. Lihat kondisi juga di soalnya kan kemungkinan jalanan licin ya. Jadi kita nyesuaiin sikon di sana nanti. Oke, kita di Jalan Letjen S. Parman, teman-teman. Ini kita tinggal ikutin jalan aja nanti. Oh, ada di mana ya? Sampai sini juga dia. Saya kira cuman di daerah kota aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya sampai tujuan. Saya belum pernah juga nih lewat jalan sana. Kita pengen nyobain. SPBU Ngasinan. Untuk di Wonosobo nggak perlu khawatir ya teman-teman. SPBU ada banyak di sini. Dan nggak terlalu jauh ya, saling berdekatan semua. Jadi kalau kalian butuh isi bensin, tinggal cari yang terdekat aja. Wah, gelap banget. Kelihatannya bakal awet sama deras lagi nih hujannya. Nanti kalau semoga sih nggak hujan ya, walaupun kemungkinannya kecil banget untuk nggak hujan teman-teman. Kalau udah segelap ini aja udah gerimis ya sekarang. Ini kita juga satu arah menuju Temanggung teman-teman. Masih jalan yang sama. Lumayan ramai tuh ya di depan. Apa nih, terminal Mendolo, gerbang Mandala wisata Wonosobo. Oke, jalanan terpantau padat teman-teman. Entah karena ada sesuatu atau tidak, ada perbaikan jalan, tapi di depan emang cukup ramai sih. Wah, lagi di aspal ulang ini ya. Oke teman-teman, tiba-tiba hujannya jadi deras banget. Kita jadinya neduh dulu tadi sebentar. Dan ganti kostum nih, ke jas hujan, lepas sepatu, ganti sendal. Nah, kita lanjut jalan lagi. Nah, untuk tujuan kali ini kayaknya kita langsung aja ke Jogja teman-teman dari Wonosobo. Nggak mampir dulu ke Sukomakmur ya. Karena kondisinya hujan, takut licin juga. Soalnya kan jalannya lumayan terjal. Kalau ngelihat
kondisi cuaca sekarang sih kayaknya bakal lama nih hujannya teman-teman, bakal gelap banget, bakal gelap banget, bakal awet banget soalnya di depan lumayan gelap. Oke, tapi ini kita masih lewatin rute yang sama ya, kayak ke arah Sukumakmur, tapi gak belok kiri, kita tetap lurus terus ke Jogja. Oke, kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman dan selamat sampai tujuan teman-teman. Amin. Tambah deras hujannya teman-teman. Kenapa kita pilih lanjut? Soalnya tadi cek perkiraan cuaca juga kayaknya hujannya bakal sampai jam 4 sore, biar kita nggak buang-buang waktu banget. Kita lanjut terus sih, soalnya kan kelihatan juga ya dari awannya yang tebal banget. Oh iya, untuk motor ini dari BSD udah jalan sejauh 570 km teman-teman. Antara senang dan kasihan ya. Senang karena ternyata kita bisa mencapai sejauh ini, tapi kasihan karena dalam 2 hari dia disiksa. Oh, tapi di depan kelihatannya udah agak terang teman-teman, jadi semoga aja nih hujannya berhenti terus kita bisa lanjut explore ke Sukamakmur atau Nepal Van Java ya, karena saya juga penasaran nih, sejauh ini lihatnya dari YouTube sama sosmed aja, pengen lihat langsung ya kan. Kok panas, ternyata di sini nggak hujan teman-teman. Oh panas ya, kita kena prank. Sebenarnya nggak apa-apa hujan, kita nggak mau ngeluh ya, cuman kenapa tadi hujan di sini panas. Ya, di depan masih mendung sih. Agak gerah juga ya teman-teman kalau pakai jas hujan. Tapi kondisinya panas kayak gini. Cuma lepas juga males, tadi gantinya ada kali 5 menitan. Jadi kayaknya kita lanjutkan aja. Oke, kita copot jas hujan dulu teman-teman, ternyata lumayan gerah rasanya. Oke, kabar baik teman-teman, karena di sini masih kering ya, belum hujan, jadi kayaknya kita masih stick to the plan. Asik. Kita masih akan melanjutkan perjalanan ke Sukamakmur dulu, baru ke Jogja. Tapi balik lagi ya, sesuai kondisi. Nah, kita udah copot jas hujan ya, karena panas teman-teman. Bukan panas sih, gerah. Anginnya nggak tembus. Jadinya kita gini dulu aja, kita balik ke setelan semula. Tapi kalau hujan lagi nanti kita bakal ya langsung aja ke Jogja. Sebenarnya saya bukan masalah sama nanjaknya yang tinggi ya teman-teman, tapi lebih kayak turunnya nanti ngeri ngeblong. Wah jalannya enak banget teman-teman, jalannya bagus, halus ya, kanannya pemandangan, paling suka saya motoran sambil ngeliatin pemandangan baru yang indah. Oke, elf berhenti. Harus tetap fokus ya teman-teman, kalau di belakang elf gitu. Mereka kalau nyetir tuh emang kencang, cuma kadang suka tiba-tiba berhenti mendadak ya buat nurunin penumpang. Jadi tetap hati-hati, stay safe di jalan teman-teman.
Sekarang udah jam 1.52 ya, 10 menit sebelum jam 2. Untuk bensin kita tadi ngisi di Purwokerto teman-teman, masih ada setengah lebih ya. Harusnya masih kuat sampai ke Jogja. Nanti nyampe Jogja baru kita hitung deh berapa rata-rata bensin kita yang digunakan per liternya, berapa kilometer ya rata-ratanya. Halus bener nih aspalnya teman-teman, enak betul ini. Nggak terlalu kecil juga jalannya, untuk jalan alternatif ya harusnya ya ini kalau buat ke Jogja. Soalnya kan kalau lewat Temanggung tuh lewat jalan nasional tuh dia muter ya, muterin Gunung Slamet. Kalau ini kita muterin juga tapi dari sisi yang lebih dekat, sisi selatan. Untuk rutenya juga nggak terlalu horor-horor banget ya, karena masih banyak pemukiman di kanan kiri jalan. Juga harusnya penerangannya kalau malam hari nggak benar-benar gelap ya, soalnya saya lihat banyak lampu jalannya juga. Jadi harusnya kalau mau lewat sini pas malam tuh aman-aman aja teman-teman. Sapurah ya, jadi ini nama daerahnya kayaknya Sapurah teman-teman. Lapangan bola. Alhamdulillah cerah di depan teman-teman, semoga nggak hujan ya. Wow. Oh ya, kalau bisa teman-teman sebelum nyampe sini ya, itu udah fullin tangki bensinnya. Soalnya kayaknya sih kalau udah mau masuk sini udah nggak ada itu lagi ya, SPBU. Mengingat jalannya udah lumayan ya, muat 2 mobil 2 arah deh ini teman-teman. Untuk jarak dari jembatan tadi harusnya masih sekitar 19 km lagi, nggak terlalu jauh juga. Tapi emang jalannya aja yang karena belum pernah ya, jadi kayak ragu-ragu gitu, bingung mau ini belok sini apa enggak gitu. Yang bikin lama kan periksa-periksa mapsnya juga ya. Jadi dia termasuk di dataran tinggi juga. Kayak dari tadi naik turunnya ekstrim juga. Kalau bisa kondisi motor harus baik ya teman-teman. Soalnya kalau trouble di sini kalau siang atau sore mungkin masih ada bengkel. Cuma kalau udah malam kan nggak ada siapa-siapa.
Wow. Aduh, mereka udah pada dari tadi ya? Mereka udah pada dari tadi. Ini plat B juga. Oh ya? Udah? Bismillah. Sabar guys. Bismillah. Orang mikirnya kita dari atas kali ya, Beka? Enggak, udah tidak, kita di sana. Kita gagal, Bek. Iya. Kenapa? Udah lalat. Lalatnya ngadem di motor. Amazing.
Oh nih, tempat bayar tadi. Inilah. Aus, aus. Aduh. Oke, jadi kita gagal menaklukkan Sukomakmur nih teman-teman. Nggak apa-apa, walaupun kecewa dikit ya, karena udah jauh-jauh ke sini, tapi kita tetap masih bisa coba lain kali. Tadi tuh kita sempat hilang momentum gitu, karena pas mau deket-deket sana ada mobil berhenti tiba-tiba ya. Terus udah nggak ada lahan datar lagi kan ya. Tadi jadinya nggak bisa ambil ancang-ancang dulu buat momentum. Tahu-tahu udah terjal aja. Sebenarnya masih ada Nepal Van Java yang saya lihat nggak seterjal ke Sukomakmur teman-teman. Tapi karena kita udah kena mental ya, kita mutusin untuk langsung ke Jogja aja. Biar nggak kemalaman juga ya nyampe sananya nanti. Soalnya ini kita lewat jalan alternatif gitu kayaknya bakalan sepi banget ya kalau nanti udah kemalaman sama gelap juga harusnya. Untuk kondisi cuacanya juga lagi hujan jadi agak ngeri dikit kalau mau coba lagi kita. Saya turunnya aja benar-benar kaki napak tanah itu, hitung-hitung bantu pengereman motor. Ngeri teman-teman. Oke, kita lanjut jalan dulu ya.
Sekarang kita udah di jalan nih, mau OTW ke Jogja lagi teman-teman. Kita lewat, kalau nggak salah namanya tadi saya cek di Maps tuh Kali Angkrik ya. Ini arah ke Magelang dulu kita. Untuk jaraknya ke Jogja itu kurang lebih dari sini 60-an kilometer ya teman-teman. Jadi harusnya kita bisa sampai sekitar 2 sampai 3 jam lagi, jam 6 sore ya. Feeling saya nyampe sananya nanti. Oh iya, untuk teman-teman yang pengen ke Sukomakmur juga ya, saya saranin ketika ambil arah di Google Maps itu ceknya pakai settingan yang mobil teman-teman, jangan yang motor. Soalnya saya sempat riset juga nih, kalau kita pakai yang motor itu diarahinnya lewat jalan yang lebih kecil lagi. Sementara kalau lewat mobil tuh kita masih lewatin jalan yang udah bagus lah gitu ya. Kayak nggak disasarin. Jadi aman walaupun emang agak lebih jauh, cuman harusnya pada akhirnya sama aja teman-teman. Soalnya kan jalannya lebih bagus ya. Jadi bisa lebih cepat juga untuk sampai ke tujuan, cuman emang jaraknya aja lebih jauh. Untuk dari Sukomakmur ke Magelang itu jalannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Udah aspal, nggak rusak juga jalannya, udah bagus ya ini hitungannya. Cuman emang agak ngeri aja kalau malam, kanan kiri banyakan kalau nggak sawah, pepohonan ya. Sesekali mungkin ada pemukiman atau rumah-rumah dan warung. Cuman ini aja sore sepi ya, apalagi ini makanya saya juga agak takut kalau malam, soalnya takut hujan lagi teman-teman. Ini kita udah basah banget. Kalau gitu kita nikmati pemandangan dulu ya teman-teman sambil di perjalanan menuju kota Magelang. Untuk bensin masih ada, kurang lebih hampir setengah ya, jadi masih cukup banget harusnya untuk Magelang. Dari sini sekitar 20-an kilometer, nggak jauh. Cuma kita nggak ngebut-ngebut, kita jalan santai aja ya. Nah, licin juga kelihatannya jalannya, soalnya habis hujan deras tadi teman-teman. Oke, sekarang kita udah sampai di Magelang, teman-teman. Jarak ke Jogja kurang lebih masih 40-an kilometer lagi. Harusnya 1 jaman bisa sih sampai di Jogja ya, kalau nggak macet. Oh,
Ini mall apa nih? Ada yang baru grand opening kayaknya tuh. Banyak karangan bunganya. Oh, Artos Mall namanya ternyata. Gede-gede juga nih ya di sini mallnya. Oke, kita tinggal lurus terus ya ke arah selatan menuju Jogja teman-teman. Saya cek di map sih tinggal ikutin jalan ini aja. Kalau gitu kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, sekarang udah jam 6 sore teman-teman. Langitnya cakep ya. Padahal tadi seharian kita mendung sama hujan aja yang kelihatan. Kita udah masuk di Provinsi Jogja nih teman-teman. Ini kita tinggal jalan aja ke hotel. Kita nginep di semacam dormitory gitu ya. Namanya Sleepy Raccoon teman-teman. Nanti untuk harga sama kondisi kamarnya di next video ya. Ini sekarang kita mau langsung ke sana aja sambil sekalian istirahat. Soalnya udah capek juga ya dari Jatilawang tadi pagi jam setengah 7 ya berangkat. Sekarang udah mau setengah 7 lagi ya. Hampir 12 jam nih total perjalanan kita di hari kedua teman-teman. Paling dari saya segini dulu aja. Thank you nih teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di part selanjutnya dan video-video saya selanjutnya. Thank you. Jika teman-teman suka sama video saya, jangan lupa ya like, share, dan kalau boleh juga nih subscribe untuk support ya teman-teman. Biasa masih ngerintis. Oke, paling segitu dulu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat sore.